Oke, kita masih membahas beberapa persoalan mendasar dan ini saya kira kuliah kita terakhir. Kita sudah membahas masalah ontologis ya, problem ontologis. Mungkin yang akan saya dulukan adalah masalah kebenaran. Masalah kebenaran. Jadi ini ya, kebenaran itu sebenarnya ada banyak ya. Teori mengenai kebenaran pun ada banyak, terus nanti perkembangan sikap terhadap kebenaran pun banyak. Teori kebenaran. Ya, yang pertama-tama dan sangat klasik tentu, dan saya kira generik bahkan gitu ya, adalah teori korespondensi. Ini dari sejak Aristoteles sudah seperti itu ya, dari teori korespondensi. Aristoteles sampai dengan saat ini. Jadi ini katakanlah makna paling generik ya dari kebenaran, yaitu corresponding berarti benar sama dengan sesuai dengan kenyataan, gampang sekali. Nah, saya kira sampai sekarang juga gitu. Benar itu apa? Sesuai kenyataan. Itu tidak terbantahkan. Iya, mau apa lagi, kebenaran tuh sesuai kenyataan, so what, itu generik. Ya, the truth. Tapi kalau ditanya apa itu kenyataan? Nah itu yang problemnya. Itu problemnya. Karena kenyataan yang ditangkap sains ternyata, dan nanti itu yang melahirkan kemudian begitu banyak versi mengenai kebenaran. Karena kebenaran kacamata sains itu belum tentu kebenaran yang benar-benar sesuai dengan kenyataan, pengalaman misalnya gitu ya. Karena pengalaman sains itu kan pengalaman laboratorial sebenarnya, pengalaman rekayasa sebenarnya. Bahkan dalam ilmu sosial pun ada semacam dalam tanda petik laboratoriumnya, bisa sebuah kampung, bisa apa gitu kan ya. Tapi itu tetap pengalaman laboratorial dalam artian kita sudah selalu punya kerangka teoritis dulu untuk melihatnya gitu ya, untuk menerjemahkannya gitu. Jadi itu ya, sementara kenyataan itu jauh lebih luas dan lebih pelik, lebih kompleks dalam pengalaman yang betulan kita. Wah, itu lebih rumit. Yang sama klasiknya adalah teori koherensi. Itu juga sama sih dari Aristoteles sampai sekarang. Benar itu sama dengan masuk akal. Ya, masuk akal dalam arti logis ya. Logis dalam arti logis rasional ala, ya terserah sih ala mana nih. Terutama biasanya ala sains juga. Terutama ini berasa dan umumnya jadi berlaku untuk hal-hal yang tidak bisa dibuktikan. Kalau kenyataan itu kan kalau ada buktinya, yang bisa dibuktikan. Kalau untuk hal yang tidak ada buktinya, misalnya alam semesta ini bagaimana tercipta, nah, orang bisa membuat hipotesis apapun. Big Bang atau Big Crunch ataupun apalah di kemudian hari.
Ada yang teori bubble, gelembung misalnya gitu, teori gelembung apapun lah yang ada yang bilang kehidupan itu misalnya berasal dari apa namanya sup arkaik gitu, dengan segala mineral dan unsur-unsur, bahkan ada bakteri segala macam di situ. Itu semua kan nggak bisa dibuktikan. Paling bisa dibikin simulasinya. Kalau bukti dalam artian dulunya proses bagaimana ya nggak bisa dong. Kita nggak apa namanya. Tapi simulasi mengenai itu. Dan simulasi itu hanya untuk menunjukkan bahwa ini make sense, masuk akal, logis gitu. Oh, sama juga dengan ada atau tidaknya Tuhan gitu. Itu juga sama bagaimana kita membuktikannya gitu. Seringkali berlabuh di sini. Dari sisi tertentu masuk akal, dari sisi yang lain tidak masuk akal, kayak gitu-gitu. Kemasuk akalan. Ada juga teori pragmatis. Nah, ini dari pragmatisme Amerika abad 19. Dari filsuf Amerika. Jadi di situ ada John Dewey, ada William James, Dewey, William James, Charles Sanders Peirce, Peirce. Nah, ini agak gampangan, tapi dalam beberapa hal mungkin kesannya naif, karena Amerika selalu gitu, apa namanya, pragmatis. Tapi untuk konteks tertentu oke, artinya benar itu apa? Berguna gitu. Gampang aja gitu ya. Kalau untuk mereka tuh nggak usah lah perdebatan metafisik yang pelik, kebenaran, apakah gerangan itu, wah nggak repot. Itu ada gunanya apa kagak gitu. Ada gunanya, ya udah benar aja gitu. Nah, kalau dalam sains ini tuh menarik karena kita bisa akal-akalan segala teori gitu ya. Tapi teori itu baru benar kalau terbukti dan kalau berkorelasi dengan apa yang dirumuskannya gitu kan ya. Misalnya ada dengan teori tertentu cloning Dolly itu cuma berumur seminggu 2 minggu. Terus ada teori baru lagi. Kalau pakai teori ini si Dolly atau kambing manapun gitu akan berumur paling cepat juga sebulan, tapi bisa lebih dari itu. Nah, terbukti atau tidak gitu. Nah, di situ suatu teori itu benar kalau memang jelas berguna untuk mewujudkan sesuatu yang berkorelasi dengan ini. Artinya apa yang dia prediksi sama dengan nanti yang terwujudnya bagaimana gitu. Dalam hal itu, dalam dunia sains seringkali benar tuh ini. Bukan ini amat gitu. Ya ini bisa sesuai dengan bukti, masuk akal. Tapi yang lebih penting adalah kalau saya bilang rumus begini itu ngefek atau tidak. Nah gitu. Berguna atau tidak. Tidak semua kebenaran itu berguna, tapi tidak semua kebenaran itu berguna, tapi benar gitu ya. Kalau dalam arti sesuai kenyataan ya, terus itu bisa saling tidak memenuhi kesemuanya. Tidak saling sepadan itu. Tidak berguna. Ya gitu. Masuk akal tapi tidak berguna, bisa juga gitu. Sesuai kenyataan tapi tidak berguna, bisa juga gitu. Nah di situ rumitnya. Jadi apa itu the truth gitu kan ya? Itu sangat kompleks gitu ya. The so called the truth itu sesuatu yang biasanya orang suka rada gampangan gitu ya. Benar itu apa? Tapi teorinya banyak. Ada teori korespondensi, teori koherensi, teori pragmatis, lain lagi tekanannya. Nah yang lucu adalah teori performatif dari Inggris. Ini dari siapa? Austin.
Pokoknya geng linguistic analysis, filsafat bahasa, filsafat analitik. Inggris. Filsafat analitik yang kerjanya tuh bolak-balik mengotak-atik bahasa gitu kan. Mengotak-atik bahasa. Bahasa yang logis, tidak logis dan seterusnya. Tapi ada seseorang, Austin namanya, itu melahirkan suatu teori yang lucu gitu, performatif. Nah ini agak unik karena ada dua hal di situ. Benar itu ada dua nuansanya. Pertama-tama, kata benar sendiri itu istilah kosong kalau kata mereka. Jadi nggak usah kita berdebat mengenai benar itu sesungguhnya apa. Itu istilah yang kosong, hanya fungsional. Istilah kosong, istilah retoris yang kosong untuk mengubah pendapat orang, gitu. Untuk mengubah pendapat orang supaya sesuai sama apa yang kita yakini, gitu. Nah itu muncul tipe teori beginian ini, kebenaran beginian itu dalam dunia gosip, begitu kan ya. Meskipun orang itu sebenarnya nggak tahu itu benar atau salah. Ngomongnya ke temannya, oh tapi bener loh sebenarnya si ini tuh sama si ini gitu, wah gitu, oh, gitu ya, gitu. Apa gitu, itu tuh supaya dia mengubah pendapat supaya sesuai sama pendapat kita gitu. Jadi itu benar itu adalah di sini siasat retorik yang in itself empty, tapi hanya cara untuk menaklukkan, mengubah pendapat orang supaya sesuai sama pendapat saya gitu. Jadi ini siasat retorik atau istilah kosong untuk mengubah pendapat orang lain agar sesuai dengan pendapat kita. Emang gitu. Jadi menurut mereka percumalah kita mengotak-atik secara metafisik kata benar itu apa gitu, nggak ada, itu kosong kok, nggak ada, itu cuma siasat retorika aja. Dan dalam dunia pengacara saya kira juga gitu ya. Tergantung klien. Ya. Bohong, ya. Bagaimanapun juga harus jadi benar gitu kan. Bohong kagak ada faktanya, harus benar gitu. Tapi teori bohong nggak ada ya? Nggak ada teori bohong. Ya, terasa sekali bahwa ini korek dalam dunia hukum ya. Itu retorik akhirnya. Bagaimana meyakinkan orang bahwa ini benar gitu. Faktanya, kenyataannya gimana? Nomor 7 lah. Yang penting saya meyakinkan publik dulu gitu. Bahwa itu seperti benar gitu. Ya, itu perform. Nah, satu lagi nuansanya benar itu agak mirip dengan berguna, tapi di sini lebih daya ubahnya. Benar itu teori performatif juga ngomong gitu. Sesuatu itu benar kalau it changes reality, it changes your life. Omongan-omongan, pernyataan-pernyataan yang membuat realitas tidak sama lagi. Dan itu pernyataan formal. Jadi mulai saat ini saya mengambil dikau sebagai istri, gitu kan ya. Nah itu kalau pernikahan, itu pernyataan-pernyataan itu, janji perkawinan itu mengubah sesudah itu kita tidak masing-masing lagi jadi berdua gitu. Atau proklamasi kemerdekaan kayak gitu. Proklamasi kemerdekaan. Ketika itu diucapkan, negeri ini tiba-tiba statusnya sama sekali lain, gitu. Yang betul-betul mengubah. Benar itu mengubah kenyataan. Dan biasanya itu pernyataan-pernyataan resmi. Sejak saat ini orang yang bernama ini bukan lagi anak kami ya, gitu, atau bukan lagi pegawai kami gitu. Itu performatif. Pernyataan publik yang benar-benar meresmikan
perubahan realitas dan status kayak gitu. Ya, mereka ini punya konotasi yang agak khas ya, orang-orang analisis bahasa ini dari Inggris. Ada yang lain lagi, teori revelasi. Nah, kalau ini sudah jelas, revelation artinya wahyu. Benar tuh apa? Diwahyukan dari sononya, udah aja gitu. Maka ini kebanyakan di wilayah religius ya, di wilayah religius. Nuansanya lain sekali dengan yang sebelum-sebelumnya. Ini benar tuh karena diwahyukan dari sononya. Nah, masalahnya kan orang memang tetap bisa memperkarakan apa gerangan wahyu itu gitu kan ya, dan wah itu bisa rumit. Dunia barat itu kan apapun tidak ada yang tidak bisa dipersoalkan gitu. Nah, apapun dipersoalkan gitu. Terus untuk wahyu itu apa? Bedanya dengan inspirasi, bedanya dengan vision dan seterusnya. Apa yang terjadi di situ gitu kan ya? Selalu menjadi pelik kalau ini dipersoalkan wahyu itu apa. Tapi gitu, teori revelasi adalah benar tuh diwahyukan oleh yang memiliki otoritas. Saya kira itu sih jelas ya. Nah, kemudian ada teori eksistensial. Ini dari kaum eksistensialisme. Ini para filsuf eksistensialisme. Para filsuf eksistensialisme itu bisa Gabriel Marcel, siapa lagi, siapa namanya, Ortega y Gasset, Ortega y Gasset, dan sebagainya. Para filsuf eksistensialis. Ortega, Spanyol ya, filsuf Spanyol. Ortega y Gasset, Federico Unamuno, Kierkegaard, orang Denmark, Unamuno orang Spanyol, Unamuno, terus Søren Kierkegaard, dari Kierkegaard nulisnya. Lucu nama ini, Kierkegaard artinya adalah taman gereja. Kerk apa kalau bahasa Belanda itu churchyard ya. Churchyard. Kayak gitu-gitu. Nah, Kierkegaard terutama. Nah, apa ini kelompok ini? Benar itu berarti, itu lain lagi. Meaningful, berarti dalam hidup saya. Ya kalau dalam bahasa Indonesia nggak gitu terasa, tapi dalam bahasa Inggris orang suka bilang you are the truth of my life, wah gitu kan ya. Gitu kan. Engkau adalah kebenaran hidupku. Kita jarang ya ngomong gitu ya. Kita tapi bahkan kita tuh apalagi angkatan sudah sepuh-sepuh hampir tidak romantis lah. Tidak ada kata yang seperti itu gitu ya. Ya, anak muda sekarang ya bisa lebay sekali gitu. Tapi yang sudah sepuh-sepuh tuh nggak ada lah kata yang kayak gitu gitu. Benar itu berarti. Itu memang lain, nuansanya sama sekali lain ya. Adalah benar seseorang, kalau sesuai fakta ya, adalah benar seseorang itu buruk rupa, bodoh dan seterusnya. Tapi dia berarti bagi saya, nah gitu kan. Itu lain. Itu meaningful. Itu ada. Dan sebetulnya seringkali di wilayah religius itu agak campur loh. Di satu pihak ada semacam kebenaran, dia sebenarnya kebenaran diwahyukan, tapi itu dianggap sebagai sesuai kenyataan objektif gitu kan ya, seperti itu, tapi dihayati sebagai keberartian gitu loh.
bukan sebagai kebenaran objektif, tapi sebagai keberartian. Karena apa ya? Misalnya kayak ada seorang teman saya yang pindah-pindah dari agama, dari Buddhisme terus ke Islam, terus ke Kristen. Nah, sekarang dia lagi berpikir-pikir mungkin Hindu kali, nggak tahu lah. Antara ateisme dan Hindu ya. Jadi yang diwahyukan itu selalu benar. Diyakini sebagai benar. Ini soal keyakinan ya. Diyakini. Maka suka ini loh, dihayati sebagai berarti dan karena itu benar. Berarti itu lain nuansanya, it's not simple objective fact gitu ya, bukan. Bernilai itu lain ya. Bahwa itu sudah mengubah hidup saya ke arah tertentu, membuat saya melihat yang tadinya saya lihat. Iya, sangat eksperiensial. Ya. Ya. Jadi ini sangat eksperiensial ini ya, bukan empirik tapi eksperiensial, itu lain. Ini konteksnya sangat. Dengan berguna juga ya. Iya, agak ya. Ya. Cuman tekanannya agak beda ya. Berarti, berguna. Ya, mirip. Tapi juga beda sumbernya gitu ya. Tekanannya beda. Fenomenologi itu berarti mencari kebenaran yang eksperiensial. Tadinya fenomenologi itu maunya ini sesuai kenyataan, tapi benar-benar the real thing ya, bukan kenyataan hanya kenyataan yang lebih kompleks. Maka betul kenyataan eksperiensial, bukan kenyataan metodis di laboratorium kayak gitu ya. Itu dianggap sempit gitu. Objektif, tapi objektif dalam artian kita mengalami segala sesuatu sebagai sangat kompleks selalu, gitu kan ya. Kita selalu mengalami segala sesuatu sangat kompleks. Jadi kalau di laboratorium adalah cocok lewat analisis tertentu, air adalah H2O titik. Dan itu tuh, to certain extent, dan itu objektif. Tapi realitas air itu jauh lebih rumit daripada sekedar yang bisa diterjemahkan sebagai H2O gitu loh. Nah itu kita mengalaminya di dalam experience kita, air itu maha kompleks. Nah, fenomenologi itu mau merangkum yang kompleks itu pelan-pelan sebenarnya. Oke, terus ada nuansa lain dari hermeneutik, teori hermeneutik. Ini agak khusus dari Heidegger dan Gadamer Ricoeur. Ini lain lagi. Kebenaran di situ adalah disclosure disebutnya. Benar itu kita pakai aja istilah dari Heidegger ini adalah disclosive ya, disclosure kata bendanya. Jadi membuat kita melihat hal yang tadinya tidak kita lihat. Membuat melihat yang awalnya tersembunyi. Sebenarnya dalam bahasa sehari-hari mencerahkan barangkali ya, enlightening. Disclosive, dia membukakan, to disclose, membukakan hal yang tadinya kita nggak lihat, membuat kita melihat yang awalnya tersembunyi gitu. Mencerahkan, sebenarnya mencerahkan. Biasanya ini relevannya di wilayah dunia seni ya. Jadi kalau sebuah novel dan segala macam itu kita bisa menyebut ini tuh banyak kebenarannya loh, atau kalau dalam bahasa biasa banyak kearifan hidupnya atau gitu ya. Sebuah film, sebuah novel itu mengandung banyak kearifan atau mendalam, orang menyebutnya mendalam atau apa gitu. Itu artinya membuat kita melihat hal-hal yang tadinya kita nggak ngeh.
gitu. Menyadarkan kita pada sesuatu yang tadinya kita nggak sadari. Meletik. Ya. Itu disclose. Itu meletik. Mencerahkan, disclosive ya. Jadi biasanya untuk ranah karya seni itu. Nah itu tuh tidak persis sesuai kenyataan dalam arti keras kayak gitu, tidak persis logis gitu kan, tidak persis, tapi bahwa ada sesuatu dalam kompleksitas hidup yang tiba-tiba kita lihat gitu, oh emang gitu, apa sebenarnya aha experience ya, aha experience tuh, orang merasa aha, itu dia. Nah itu benar juga gitu, benar, it makes us see, it makes us see. Sudah juga ini mencerahkan ya. Jadi bisa juga itu sebut mencerahkan. Nah, sebenarnya kebenaran di wilayah ilmiah umumnya di wilayah sini maunya gitu kan ya. Maunya tuh di wilayah sini, 3 itu. Cuma seringkali dalam konteks yang tertentu memang jadi tumpang tindih juga kalau berdebat antar para ahli itu bisa di wilayah sini gitu kan ya. Kalau sedang memperdebatkan soal agama atau nilai-nilai atau apa, tumpang tindih dengan ini dan dengan keberartian segala macam gitu. Ya, dengan ini maksud saya kita mesti bisa melihat juga, bisa memilah bahwa ada banyak nuansa pada yang kita sebut benar itu apa. Jadi sebenarnya benar itu relatif. Sebenarnya. Ya. Dari jadi kalau dalam kerangka logis itu hampir selalu kontradiktif lagi, selalu paradoks lagi gitu. Bahkan kalau kita bilang kebenaran itu relatif, ya adalah benar bahwa kebenaran itu relatif gitu kan. Jadi adalah mutlak benar bahwa kebenaran itu relatif gitu kan. Selalu jadi nggak puguh gitu ya. Jadi kontradiksi interminis. Tapi itulah nasib logika saintifik, dan itu keterbatasannya. Dan kalau kita sudah rada mengarah ke situ ketika bicara soal agama lah dan seterusnya gitu, mitos logos dan sebagainya itu, karena memang ini meyakinkan sebatas tertentu, tapi kalau masuk ke lebih dalam ketemunya yang kayak begini nih gitu. Jadi mutlak relatif ya dua-duanya sih, entah gimana. Kalau dalam penulisan gitu ya Pak, untuk dalam tradisi ilmiah yang ketat sekarang gitu, itu kan orang Indonesia itu kan sering pada hakikatnya ya, itu gimana kondisi pada hakikatnya kadang-kadang itu cuma siasat retorik gitu. Kadang-kadang itu istilah kosong yang hanya untuk meyakinkan aja gitu pada hakikatnya. Nah ini tadi kita akan melihat, ini kan teori. Nah, perkembangan sikap bangsa manusia juga terhadap kebenaran itu, nah itu secara terlakan memang semakin relativistik. Kita lihat, ya. Kan ketika dihubungkan kepada subjek ya, kepada pengamat. Iya, iya. Apa yang dialami, apa yang dialami sebagai orang, jadi kemudian sangat relatif. Seandainya subjek itu ada, apakah kebenaran itu ada? Ada sebagai pengandian, sebagai prinsip regulatif. Kalau dalam bahasa Immanuel Kant, artinya bahwa ada iya, tapi apanya itu hanya sesuatu yang punya, yang maha ada, yang tahu, gitu kan ya. Itu bisa disebut Tuhan atau siapapun lah gitu. Jadi di dalam belakang kepala kita memang harus ada semacam itu, bahwa kebenaran itu ada dan in itself mutlak. Tapi itu yang tahu apanya
secara mutlak ya hanya dia yang punya kebenaran itu gitu kan ya, tentang realitas ini. Jadi bahwa ada. Nah kalau dari sudut kita, apanya itu selalu hanya dari sudut kita, dari sudut manusia. Itu apanya itu selalu terikat pada bahasa. Kita akan lihat nanti ini. Jadi ada perkembangan sikap ya, karena berkait dengan ini. Tidak persis berkorelasi, tapi maksudnya dulu sekali sikap yang paling spontan, paling purba, paling instinktif terhadap kebenaran itu adalah absolutis. Absolutis. Itu barangkali mekanisme psikologis yang biasa ya. Biasa. Artinya apa? Ada keyakinan orang kalau benar itu berarti mutlak dan satu. Gitu kan. Itu tuh benar sama dengan mutlak dan satu. Benar dan banyak itu wah salah itu. Susah dibayangkan gitu kan kita. Jadi keragaman itu selalu membingungkan. Itu sikap yang paling spontan, paling apa ya, paling intuitif gitu. Sekarang dalam perkembangannya memang lain lagi, tapi ini tetap model begini ini sesuatu yang die hard ya, sesuatu yang kagak ada matinya menurut saya. Tapi sebenarnya berkembang dengan awalnya di akhir abad 18 dan masuk ke abad 19, sebetulnya bangsa manusia mulai menyadari sesuatu yang aneh sekali, yaitu karena muncul ilmu sejarah, lantas diketahuilah bahwa dari penelitian itu ternyata apa yang kita anggap benar itu berubah-ubah, gitu kan ya. Dulu kita menganggap berubah lagi. Orang sadar pada yang namanya perubahan lewat ilmu sejarah itu ya. Terus ketika ilmu sejarah muncul, efeknya besar sekali. Muncullah mulai relativisme historis, sikap relativis historis. Terus, benar itu ternyata berubah-ubah gitu ya. Berubah-ubah sesuai dengan waktu. Bagaimanapun adalah benar dunia ini flat seperti yang dulu saya bilang. Diyakini orang seperti itu, ngelihatnya memang flat gitu. Terus langit itu lengkung kayak gitu-gitu. Pada fase kemudian enggak gitu, bumi itu bulat. Terus langit itu bahkan nggak ada bentuknya. Dan seterusnya gitu. Belum lagi heliosentrisme, geosentrisme, heliosentrisme. Dulu orang menganggap benar tuh gitu kan. Terus berubah lagi ketika heliosentrisme, benarnya lain lagi. Sejarah menyadarkan kita pada perubahan-perubahan anggapan yang sudah dilalui oleh bangsa manusia. Kita bisa cari ilustrasi macam-macam nih. Sampai ke tingkat nilai-nilai dan segala macam itu. Dulu banyak anak banyak rezeki gitu kan ya. Itu nilai makna. Sekarang iya loh, banyak anak tuh mempersempit rezeki justru. Dari mana melahirkan rezeki gitu. Jadi itu tuh berubah-ubah gitu. Kemudian yang menyusul dengan itu sosiologi memperlihatkan bahwa tata nilai dan apa yang dianggap benar segala macam, perilaku yang benar segala macam pada setiap masyarakat ternyata juga beda-beda. Tadinya orang nggak ngeh ketika bangsa-bangsa masih etnosentris menganggap yang paling benar tuh gue gitu. Nah sekarang lewat sosiologi tiba-tiba orang tahu kok orang bisa nganggap benar sesuatu yang menurut kita tidak masuk akal gitu. Contoh temporary dari saya sikap terhadap orang tua segala macam. Karena terkait pada world view yang berbeda, kayak gitu-gitu. Bahwa di suku Chukchan itu di Siberia adalah benar dan bermoral kalau membunuh orang tua pada dalam keadaan tertentu, dan itu adalah cara mereka berbakti, karena ada anggapan kalau orang tua sakit, ya disononya sakit terus gitu. Jadi kalau ada semacam tugas ya, kalau orang tuanya sedang bahagia, nah harus dicari cara
untuk untuk membunuh secara nikmat gitu ya, dengan caranya. Supaya nanti di sana happy terus gitu. Mungkin naif atau apapun, tapi ya itu skala nilainya gitu. Sosiologis. Nah, orang mulai ngelihat memang beda-beda ternyata. Dan ini bersama dengan makin luasnya pengetahuan kita terhadap fakta-fakta sosial. Jadi benar itu ternyata berbeda-beda, tergantung komunitas. Tergantung komunitasnya. Lantas juga relativis linguistik. Relativis linguistik. Tapi relativis sosiologis itu tergantung komunitas, berarti yang absolutis itu disebut kebenaran universal gitu. Iya. Dia menganggap kebenaran itu satu, universal, berlaku dimanapun, tanpa peduli ini. Cuman sayangnya melalui ilmu pengetahuan orang jadi ragu-ragu tentang ini. Mulai berubah sedikit-sedikit gitu ya. Relativis linguistik lebih parah lagi karena lewat studi bahasa diketemukan bahwa bahasa itu mempengaruhi logika. Jadi bahasa ikut menentukan logika. Bahasa-bahasa yang sangat kategoris ya, sistematik gitu, seperti bahasa-bahasa Neo-Latin atau yang berumpun pada bahasa Latin, kan itu ada declinatio, conjugatio dan segala macam gitu ya. Jadi kalau saya makan itu terus berubah gitu. Termasuk udah terasa dalam bahasa Inggris juga gitu kan. Dalam bahasa Inggris terasa I eat, I have eaten, I ate gitu kan. Kalau di kedepannya I will eat dan itu bersama waktu berubah, tapi juga bersama dengan kata ganti persona juga mengubah. Jadi kalau saya dalam bahasa Itali, kalau saya makan io mangio gitu kan ya. Kalau kamu makan berubah lagi, tu mangi. Kalau dia makan lui mangia. Jadi udah berubah tuh, mangio, mangi, mangia, mangiamo, mangiate, mangiano. Jadi itu ada tabel dan rumit sekali gitu. Itu baru present gitu kan. Kalau past tense, waduh, lain lagi tabelnya. Future lain lagi gitu. Tapi itu dalam bahasa-bahasa seperti itu, cara berpikir logika ala sains cocok karena semuanya kategorial, hitam putih. Kalau sesuatu itu merah, dia bukan putih, gitu kan? Kalau sesuatu itu putih, dia bukan merah atau hitam, gitu. Semua di dalam tabel kategori yang ketat, gitu. Dan akar bahasa Latinnya lebih seru lagi kalau melihat itu, karena itu menunjukkan jadi misalnya agrikola, petani membajak tanah, itu tuh diputer-puter dimanapun ya. Jadi teram arat agrikola artinya kan tetap sama loh, petani membajak tanah. Karena apa? Akhiran am itu berarti si tanahnya tuh akusatif, sudah jelas gitu, bukan tera. Kalau tera itu dia subjek gitu, kalau teram itu pasti objek gitu kan. Dan kalau arat akhiran at gitu untuk arare itu hanya untuk orang ketiga gitu, agrikola. Jadi karena ini sudah serba pasti dalam tabel itu, diputer-puter cara nulisnya juga artinya tetap sama. Petani membajak tanah. Nah kalau bahasa Indonesia, karena bukan bahasa kategoris seperti itu gitu ya, petani membajak tanah. Begitu diputer balik aja jadi aneh sekali. Tanah membajak petani gitu kan. Membajak tanah petani itu lain lagi. Gitu. Petani tanah membajak, it doesn't make sense. Gitu. Jadi urutan dan bentuk itu menjadi penting. Kalau dalam bahasa kita, kalau dalam bahasa mereka akhiran itu sudah semuanya pasti.
Nah, maka bahasa-bahasa Barat itu mengklop sekali dengan cara berpikir ilmiah. Semua dipastikan, semua pada kotaknya, gitu kan ya. Dan saya baru menyadari itu ketika ada seorang Chinese yang bilang bahwa dalam bahasa Cina itu bahasa yang bukan beginian katanya gitu kan ya. Maka cara berpikirnya juga relativistik sekali gitu. Saya nggak tahu sih persisnya bagaimana dalam bahasa Cina tuh ya. Tapi karakter pemastian itu nggak ada kata dia, sehingga kalau misalnya tinggi, rendah, segala macam, kalau dalam dunia Barat langsung dipastikan seseorang itu rendah, pendek kalau dia di bawah 1 meter misalnya gitu ya. Seorang itu tinggi kalau lebih dari 1 meter sekian gitu ya tingginya. Nah itu tuh semua distandarkan karena karakter bahasanya semua standarisasi gitu. Kalau untuk orang Cina katanya, karena bahasanya juga gitu, seseorang tuh bisa selalu tinggi atau pendek dibandingkan dengan apa gitu ya. Itu in relation with something else. Jadi seorang yang kita kira pendek, ternyata kalau ada orang lebih pendek lagi, ya dia tinggi gitu. Kenapa sih? Gitu ya. Seorang yang kita kira tinggi disandingkan dengan orang yang lebih tinggi, ya dia pendek. Gitu. Cara berpikir itu yin yang tidak pernah itu ya, tidak pernah gitu kan. Yin yang itu kan tidak pernah gitu. Iya, nah itu. Dan di sini ada unsur putihnya, di sini ada unsur hitamnya. Iya, gitu. Gitu. Banyak jelas. Gitu. Gitu. Nah itu untuk, ya, tapi ngerti. Kita bahkan alergi terhadap presisi gitu ya. Maka kalau bilang, gimana tadi ujian? Susah sekali ngomong, asik, keren, bagus banget gitu. Enggak, selalu lumayan. Lumayan itu, iya. Lumayan. Seperti bahasa Jawa, seperti tadi ungkapan tadi, saya kira cukup kaya menggambarkan pengalaman masuk berkaitan dengan rasa. Ya. Jadi seluruh pengalaman rasa orang itu ada manifest di bahasanya. Ya. Kata maupun setuju. Itu menurut saya bahasa yang sangat kaya karena seluruh manusia ada manifest, ada cara mengkomunikasikannya. Bahasa Jawa kan punya tingkat-tingkatan menggambarkan rasa. Dan dia lebih menampung kompleksitas daripada bahasa yang hitam putih beginian gitu loh. Cuman untuk sains ini cocok. Untuk sains tuh cocok gitu. Bahasa kita tidak cocok untuk sains. Karena sains dunia barat ya, bukan dunia timur ya. Atau apa ya? Tapi kan kalau kita ke perguruan pencaksilat, perguruan. Tapi kan kata Pak Wawan minggu kemarin, kalau yang menjajah itu adalah negara timur ya, itu logika itu yang prevalen. Nanti balik Gitu. Jadi secara linguistik, rupanya logika dan bahasa memang jenis berbahasa membentuk cara berpikir orang rupanya. Nah, orang makin lama makin sadar itu. Ada korelasi ketat antara bahasa dengan logika. Kalau ini Pak, terkait dengan permasalahan realitas itu sendiri gitu Pak. Bapak kan banyak membahas di sini gitu. Misalnya gini dengan pengetahuan anatomi barat yang fisik seperti itu gitu ya, itu ternyata bisa dipakai melahirkan sekian banyak ilmu kedokteran yang menyembuhkan juga. Tapi di tradisi yang lain dengan kundalini, dengan cakra, ini yang menyembuhkan juga. Menyembuhkan juga. Nah, permasalahan pertanyaan berikutnya gitu ya. Jadi kalau semua ini punya konsep epistemologi berbeda, objeknya sama gitu ya. Tapi pengaruh-pengaruh juga. Nah, ini tuh apa? Jadi gitu loh, Pak. Itu apa sebenarnya ini berarti objeknya ketika misalnya pakai arsitektur barat gitu ya, membangun bisa, tapi pakai feng shui karena juga ya, terus pakai alat masih. Jadi sebetulnya realitas terdasar itu apa sih, kok dia dipakai santet juga bisa berpengaruh orang badan gitu ya, kalian kerja juga gitu. Tapi dengan teknologi lain bisa, oh itu hormonal itu bisa juga gitu ya. Realitas terdasar itu sendiri apa sih Pak, kok dia bisa disentuh dengan berbagai hal itu? Saya juga nggak tahu tuh ya. Kemarin tuh artinya pada tingkat ontologis segala orang
sudah membuat ontologi dalam arti realitas itu apa gitu. Dan selalu memang jatuhnya seperti benar aja, dengan kata lain relativistik juga. Bagaimana kita mesti menjelaskan itu? Oh, yang jelas sih realitas begitu kompleksnya dan dia bisa masuk dalam segala kerangka. Itu sama juga dengan perguruan silat. Perguruan yang dan bisa sangat kontradiktif, dan pada tingkat itu bisa sangat suka-suka kesannya gitu. Perguruan silat yang satu bilang kalau mau mengumpulkan tenaga dalam supaya efektif tuh jangan ada celah, jangan ada bolong semua, jangan ada bolong, semua mesti ketat semua gitu. Tentu yang lain bilang justru gemulai, biarkan gitu. Gimana sih? Dan itu gimana nemunya juga ya si para guru itu. Tuh ada berapa aliran, seperti suka-suka, dan semuanya juga ngefek loh. Semuanya juga ngefek, mau cara gemulai ngefek, mau cara sok ketat ngefek, gitu ya. Nah itu juga sama, itu juga apa gitu ya. Artinya sebetulnya realitas itu sendiri begitu luasnya atau begitu fleksibelnya, begitu maleabelnya, artinya bisa dibentuk dengan apapun kerangka kita sebenarnya. Juga kemarin saya kan baru dari Bangka ini, jadi ada banyak cerita di kalangan suku-suku laut ya, suku-suku laut yang sakti-sakti sih, dan ceritanya hampir selalu seperti kalau kita dengar cerita orang Dayak lah, orang Baduy lah, karena mirip-mirip gitu, orang Afrika di Nigeria dan semua juga sama, magisnya tuh kurang lebih sama gitu. Misalnya ada teman saya tuh suatu kali, kalian ini katanya ya apa namanya, sudah lapar ya, belum makan ya, itu rumah panggung gitu. Terus gampang lah kita, terus dia mancing di renggangan lantai, saya mancing gitu. Si teman saya heran, itu kan tanah, lautnya di sono gitu, kalau mancing ya jauh gitu. Mancing dia dapat aja ikan gitu, sampai dia heran gitu, dapat aja gitu. Jadi seperti itu. Ya, saya jadi ingat teman-teman dengan saya yang survei ke Baduy, katanya hanya ngobrol sama sungai kalau mau nyebrang, ngobrol gue mau jalan, terus minggir airnya terus dia jalan, ya gitu-gitulah. Nah itu kita cerita kayak itu dimanapun kita menemukannya gitu, di suku-suku yang artinya tidak saling bersentuhan sekalipun ya, mengalami hal yang kurang lebih sama. Itu lebih misterius lagi. Jadi apa gitu. Nah terus si teman saya ini suatu kali malam-malam menghadapi suatu kasus apa gitu, kayaknya lo mesti ngobrol sama si bapak ketua suku itu gitu ya. Nah dia kan nggak punya HP, nggak apa sih kepala suku itu, jadi si teman saya pikir ya besok pagi saya mau ke kampung itu. Tahu besok paginya 7:30 sudah di depan rumah dia. Si orang itu tiba-tiba sudah di depan rumah dia dan dia kaget. Bagaimana tahu? Ya aku rasa kamu butuh aku katanya. Jadi telepatinya tiba-tiba nyambung gitu. Nah itu kan cerita di mana-mana gitu kan ya. Itu lebih mengaburkan lagi sebetulnya realitas itu apa. Dan sepertinya kalau dari sudut situ kita bisa menangkapnya dalam kerangka lensa apapun sih akan masuk aja gitu loh. Dan tidak akan miss gitu loh. Itu lebih pelik sebenarnya. Saya nggak tahu. Ya. Ini kan soal sikap tadi ya yang ada 4. Ini kan soal tadi relasi antara subjek dengan objek. Pengalaman lah ya, setiap orang kemudian punya kesimpulan yang seperti itu. Relasi antara dia dengan objek yang diambil. Cuma kalau di barat itu kan hubungan subjek dengan objek itu selalu berjarak. Kemudian subjek itu tidak pernah bisa selalu timbul relativisme di situ ya. Karena dia ada jarak, ada bias, itu male bias atau male bias bias lokasi, bias waktu dan sebagainya, sehingga kemudian timbul relativitas gitu. Seakan-akan subjek tidak pernah bisa bersatu dengan objek. Kalau di filsafat timur misalnya Islam yang sempat gitu saya baca, di mana subjek dengan objek itu bisa nggak ada jarak, sehingga si subjek itu bisa berlebur dengan objek itu sendiri. Dan pada titik itu sebenarnya bias tidak ada lagi. Dan ketika subjek mengungkapkan keadaan objeknya, lagi dia bicara dia lagi menjadi objek itu sendiri. Lagi menjadi objek itu sendiri. Kaulan Gusti kayak gitu. Satu bentuk subjek dengan objek sudah nggak melebur. lagi. Ya. Nampaknya kalau di barat sulit sekali ya,
ada tradisi yang itu. Yaitu kerangka berpikir dualistik ya. Kerangka berpikir dualistik yang apa namanya, subjek objek ada pikiran materi. Ya itu memang di balik tradisi sains itu kan ya. Di balik tradisi sains itu. Itu sebabnya cara berpikir partisipatoris dalam arti itu ya, bahwa I'm a part of the object, dan atau bahkan sudah menyatu dari itu, dianggapnya itu wilayah mistik, di wilayah perasaan, wilayah apa yang sulit sekali diterima dalam kerangka seperti ini. Ya, tapi sekarang pun banyak ilmuwan yang mengkritik dualisme ini, dualisme Kartesian, Kantian ini sebetulnya mulai dikritik banyak, dan bahkan para filsuf seperti filsuf kontemporer sekarang ya, seperti Deleuze, Bergson, segala macam itu ya, Whitehead dan segala macam, justru ke arah yang terakhir itu, justru apa namanya, bahwa kita adalah bagian dari totalitas kayak gitu-gitu. Atau dibahasakan secara lain, manusia adalah bagaimana realitas semua menyadari dirinya. Gitu. Realitas tuh menyadari diri, atau alam menyadari diri lewat manusia, misalnya kayak gitu. Itu makin banyak. Jadi mereka, ini kan satu paradigma yang sedang bergeser juga. Tapi ketika itu bergeser, memang sains jadi lain sekali nanti. Jadi lain sekali. Cuman para praktisi itu susah ya, udah terlanjur bagaimanapun yang di laboratorium, di apa tuh terlanjur pakai tetap aja beginian, dan mereka juga hampir nggak pernah mikir sih pada tingkat filosofis besar itu. Kerjaan mereka kan kayak puzzle solving, cuman apa ngepas-pasin teori pas tidak, terus gitu ke faktanya. Oke, masih ada sedikit lagi untuk mereka yang sudah mau kuliah. Jam berapa kuliah ini? Wah, sudah lewat ya. Oh, oke. Dikit lagi. Yang 4 sebenarnya belum. Oh iya. Terus itu benar, sama dengan tergantung kerangka bahasa. Ya, omongan ngono ya ngono ning ojo ngono gitu ya gitu, tapi enggak gitu. Jangan gitu. Itu jelas-jelas untuk logika bahasa barat kontradiksi interminis. Ya. Kalau gitu dia gitu kan. Oke, terus ada satu lagi adalah relativis hermeneutik. Ya, karena kebetulan di awal abad 20, sepanjang abad 20, hermeneutik merajalela ya, dan menguasai hampir segala lini pengetahuan. Orang tiba-tiba sadar bahwa, nah itu, segala, bahkan sains apapun, hanyalah tafsir, gitu loh. Bukan representasi, tafsir yang entah gimana nyambung gitu. Gitu. Tapi semua juga tafsir. Persis seperti para guru silat itu. Semua juga cuma tafsir atas energi itu apa atau apalah gitu ya. Tapi entah gimana semuanya nyambung juga. Ingat yang dulu Bapak pernah bicara, apakah semuanya itu semata tafsir? Tapi kata Bapak, pada kenyataannya tafsir itu sendiri dimungkinkan karena si objek itu sendiri dimungkinkan melahirkan tafsir itu. Ya. Nah, lebih lanjut dalam hermeneutik itu seperti itu. Jadi kalau dilihat bahwa itu hanya tafsir kita, sebenarnya juga pincang gitu. Karena hampir semua tafsir muncul karena dimungkinkan oleh si objeknya gitu. Nah, bagian dari misteri ontologis tadi adalah kenapa si objek ini seperti nyambung aja sih sama segala jenis tafsir gitu. Itu. Berarti dibutuhkan banyak ahli tafsir gitu. Ya, cuman semakin banyak semakin membingungkan gitu. Guru silat yang mana? Ya, yang susah kan kalau kontradiktif kan. Kalau kontradiktif susah. Tafsir dalam arti dalam dunia manusia tidak ada yang tanpa tafsir, itu nggak ada gitu. Tak ada
yang tanpa tafsir. Dalam arti apa? Tafsir pertama itu sebelum tafsir kedua, ketiga, ketujuh. Tafsir pertama adalah kamus. Kamus penamaan itu sudah tafsir pertama. Jadi kamus yang kita pakai itu sudah tafsir pertama. Kalau mau tahu contoh ekstrim apa yang menunjukkan hal itu, bunyi ayam, kalau itu tuh apa, onomatope ya, onomatope itu bunyi ayam itu kenapa ditafsir kukerkiu? Itu dengernya apa mereka itu gitu. Jelas-jelas untuk orang Sunda itu kongkorongok gitu kan. Orang bahasa Indonesia itu kukuruyuk. Kalau bahasa Jawa apa? Bunyinya itu. Memang keluro, tapi apa? Keluro. Tapi bunyinya sendiri? Kukuruyuk ya. Kukuruyuk. Kukuruyuk. Kayak bunyi tembakan. Kita tentu dar atau dor. Kok di sana beng itu gimana maksudnya? Apa yang dia dengar beng? Ya kan? Karena menjadi beng. Gitu. Nah itu contoh, artinya jadi kamus itu penamaan dan segala macam itu sudah tafsir pertama sebenarnya. Kayak beginian disebut spidol, itu kita disuruh mau menyebut ini spidol, itu bisa apapun sebenarnya benda ini karena konvensi aja gitu. Nah konvensi itu kesepakatan umum kita. Objektifnya apa? Kita nggak tahu. Itu sebutan kita untuk benda ini. Maka ada hal tertentu yang juga dalam bahasa tertentu kan nggak ada. Coklat itu aneh sekali di Indonesia ini. Kita menghadapi tanah warna coklat, kulit coklat, tapi kok nggak ada kata coklat ya. Kata coklat kita pinjam dari bahasa Belanda untuk permen coklat gitu. Tapi apa coba? Bahasa Jawanya coklat. Nah kadang-kadang misterius kayak gitu loh. Kenapa kita nggak punya kata coklat? Kenapa harus meminjam dari permen? Padahal ini orang Eskimo itu punya banyak kosakata buat warna putih. Oh ya? Nah itu lain lagi. Mereka kan nama jadi kalau kita putih, ini putih apa? Putih apa? Ya tapi kita nggak punya warna coklat. Aneh sekali loh, karena harusnya kita punya banyak kata ya. Karena akrab sekali dengan coklat. Coklat muda. Coklat bulukan. Iya. Aneh. Jadi ini semua cara menafsir gitu. Jadi maksudnya adalah bahasa itu bagaimanapun dalam beberapa kamus sudah tafsir awal. Artinya kita dipaksa untuk menyebut sesuatu sebagai sesuatu. Kita dipaksa menyebut itu pintu, daun pintu dan seterusnya. Itu sudah tafsir manusia. Sedangkan tafsir berikutnya adalah tafsir kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi dalam dari sudut ini tidak ada realitas objektif in itself gitu sebetulnya. Apa gerangan yang tadi kamu tanya itu? Apa gerangan itu? Kita nggak tahu. Sudah selalu tertafsir. Kalau dari secara hermeneutis sudah selalu tertafsir dalam bahasa kita. Rumit sekali itu. The real thing. Itu sebabnya para filsuf suka tergoda aja untuk kita tidak akan pernah tahu the real thing gitu kan ya. Das Ding an sich itu seperti apa? Ya, der Sachen selbst itu apa? Nggak tahu. Dan itu semacam nasib kita barangkali. Sikap yang akhir-akhir ini bermunculan, yang paling mutakhir sesudah hermeneutik yang berkembang di abad 21, milenium ketiga ini adalah relasional. Bukan, relativis sudah lewat, seperti udah jelas gitu, udah jelas relatif gitu ya. Tapi sekarang barangkali ada cara memandang baru tuh, relasional.
bersama dengan mengembangnya cara berpikir net, web, jejaring segala macam gitu. Jadi di sini realitas ternyata adalah jejaring yang bergerak terus. Dari sudut ini, justru cara berpikir Cina tadi justru lebih dapat, lebih kena gitu. Artinya sesuatu menjadi sesuatu di dalam hubungan tertentu, gitu ya. Jadi persis, misalnya dalam konteks hubungan tertentu ini kita dalam konteks perkuliahan gitu, saya memang menjadi seorang dosen. Tapi di luar itu saya bisa menjadi apapun, gitu loh. Hanya saya menjadi seorang dosen hanya di dalam hubungan perkuliahan akademis seperti ini. Di dalam konteks RT RW saya gitu, saya semata-mata posisi saya warga di situ dan nobody, bukan seorang yang istimewa atau apapun. Jadi kalau kerja bakti itu semua ya sama aja, saya warga yang sama. Karena giliran ngeronda ya ngeronda gitu. Jadi apanya seseorang itu tidak berlaku terus gitu, tapi di dalam konteks in relation with something, in a particular constellation gitu. Nah, sesuatu menjadi sesuatu, becoming sesuatu. Jadi tadi saya cerita ini relativis akhirnya udah taken for granted bahwa ya udahlah emang relatif gitu. Betapapun secara logis jadi contradiction in terminis ya. Betul. Artinya pada tataran epistemologis itu seperti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Adalah mutlak benar bahwa kebenaran itu relatif gitu. Nah itu tuh selalu secara epistemologis tidak bisa masuk. Akan tetapi secara apa disebutnya eksistensial, dalam arti hidup tuh memang paradoks gitu. Hidup memang tidak selogis linier yang seperti yang dibayangkan. Sebenarnya yang rada ngaco adalah logika ilmiah yang maksa. Gitu. Jadi ketika sekarang orang memasuki wilayah relasional, sebetulnya lebih dekat ke logika ini ya, ala Cina, ala Jawa, ala apa gitu-gitu, dunia timur. Jadi sesuatu menjadi sesuatu di dalam kerangka relasi tertentu. Kalau dalam Cina tadi, seseorang menjadi pendek dalam hubungan dengan yang tinggi. Jadi dia bisa menjadi tinggi dalam hubungan dengan orang yang lebih pendek lagi. Seseorang menjadi bodoh kalau dibandingkan dengan yang pintar. Tapi orang yang sama bisa menjadi pintar dibandingkan dengan orang yang lebih bodoh. Jadi apa ya? Tidak ada yang mutlak-mutlakan sesuatu sebagai sesuatu. Nah ini cara berpikir yang paling mutakhir. Sekali lagi bersama dengan berkembangnya kerangka paradigma web, kayak Capra segala itu, the web of life kayak gitu-gitu. Bahwa semua tuh saling terkait gitu ya. Relasional itu yang paling mutakhir sekarang. Akan tapi karena ya tergantung di bidang apa misalnya. Di bidang politik ini sudah mulai jalan. Artinya banyak orang sekarang nomadik seperti kalau pakai bahasanya Deleuze ya. Tidak lagi fanatik pada satu partai atau ideologi tertentu. Memang lebih karena oportunis sih barangkali kalau zaman sekarang ya. Artinya tadinya partai Golkar terus nanti lari konteks yang lain, kepentingan yang lain, dia jadi PDI, kepentingan yang lain, dia jadi PKS, dan suka-suka aja gitu. Oke, itu mungkin oportunis, mana aja yang menguntungkan gitu ya. Tapi itu juga sekaligus sebenarnya tren manusia paling mutakhir gitu. Dia bisa lebih mobile. Dilihat dari kacamata dahulu barangkali gampang sekali disebut pengkhianat lah apalah, tapi dalam kacamata yang sekarang enggak, memang segala hal nomadik, segala hal relasional gitu. Dan orang cenderung enteng aja sih untuk melompat-lompat gitu. Itu kerasa sekali pada generasi yang sekarang, barangkali bukan generasi kita. Generasi anak-anak kita segala macam itu akan lebih di wilayah sana sebenarnya. Mereka fleksibel sekali dan tidak merasa perlu harus setia ngotot pada satu track gitu ya. Entah itu ideologi, entah itu agama, entah itu profesi. Kenapa juga gitu.
Dan makin banyak kan orangnya studinya apa, kerjanya di mana, hobinya apa lagi, dan bahkan yang lebih berkembang hobinya gitu ya. Itu tuh, wah semakin ini. Relasional. Jadi, dan orang dengan begitu, apa ya, kehilangan fiksasi pada sesuatu. Jadi tidak merasa perlu sih untuk terlampau bersetia pada suatu sistem, bahkan nilai. Orang bisa benar-benar nomadik. Deleuze menggunakan istilah nomadik itu. Orang yang dengan mudah mendeteritorialisasi, dia persis seperti kaum nomad. Dia di satu tempat dia menciptakan tenda, lantas membuat teritori sendiri. Besok dia bongkar lagi, dia jalan lagi, dia bikin teritori. Jadi dia deteritorialisasi, dia bongkar lagi, dia buat teritori baru. Gitu. Ya ini sebuah era baru yang barangkali lebih dihayati oleh anak-anak kita daripada oleh kita. Jadi bukan lagi relativistik. Oh ya, satu hal yang kalau dari seminar-seminar itu ya, saya kira nggak bener itu. Pandangan relativisme itu selalu dianggapan orang ya, seakan-akan segala hal itu sama gitu. Karena ada apa itu? Oh, terutama kalau dalam hal agama segala macam. Oh relatif semua itu. Seakan-akan kesannya itu untuk mengatakan bahwa semua agama sama. Semua ilmu sama gitu. Loh enggak, relatif itu justru berbeda. Artinya dari sudut ini jadi gini, dari sudut yang lain jadi gitu loh. Nah, orang suka rada tumpang tindih itu. Bahkan temporary beberapa kali, sekian tahun lalu, orang bicara mengenai relativisme, tapi bahkan Magnis segala macam itu bikin artikel ya, Magnis Suseno, yang kesannya relativisme itu menganggap semua sama, itu menurut saya itu fatal salahnya, karena lantas logikanya kemana-mana jadi kacau gitu. Justru berbeda. Terus pluralisme juga sama. Itu seringkali omongan-omongan sikap yang menentang pluralisme itu dimaksudkan seperti itu. Wah, semua agama kan sebenarnya sama. Jadi itu kata lain untuk relativisme gitu. Itu juga menurut saya nggak benar. Justru tekanannya pada perbedaan. Beda emang ngelihatnya gitu. Ya, ini jadi sikap pun seperti mengalami evolusi seperti itu. Ada atmosfer seperti ini sekarang. Hanya karena berbagai krisis dan satu dan lain hal, antara lain karena krisis identitas segala macam, gerakan ke arah sini menjadi kuat lagi gitu loh. Tapi kok saya melihatnya lebih kayak refleks kalau orang mau kehantam atau apa, jadi orang nangkis gitu kan ya. Refleks seperti itu kesan saya sih. Ketakutan ya, kepanikan menghadapi lewat interaksi global. Dan orang seperti ada mekanisme pertahanan diri yang tidak mau direlatifkan gitu loh. Tidak mau dikecilkan, tidak mau karena kesannya itu tidak adil gitu kan ya. Jadinya tapi malah ke ekstrem yang lain, absolutis, yaitu ekses. Itu, jadi kalau melihat ini, ya memang kebenaran sesuatu yang menjadi kompleks ya, dari sudut teori maupun dari sikap, perkembangan sikap bangsa manusia terhadap itu. Tentu kalau pada tingkat yang paling generik seperti saya bilang tadi, ya ini sih masalahnya. Dan bisa juga disebut pada kebenaran yang sesungguhnya itu yang paling sesuai kenyataan, tentu mutlak, dan itu mutlak dan satu. Masalahnya apakah ada harusnya, tapi itu yang diketahui, yang mengetahuinya hanya yang punya kebenaran itu. Dari sudut manusia ya nggak bisa nggak gitu, gimana? Dari sudut manusia bagaimana? Begitu masuk dalam bahasa aja kan sudah. Bahasa itu berarti masuk dalam kerangka berpikir tertentu, sudah.
Gitu maka apa namanya? Ada beberapa hierarki jadi dari mulai sesuai dengan kenyataan tadi. Berarti tadi yang ada tadi yang dialami oleh subjek itu sudah ada perbedaan. Ya. Yang dinyatakan subjek, kemudian yang ditangkap oleh si orang. Oh ya. Sebetulnya dari sudut itu murni dan objektif itu apa gitu kan ya? Itu menjadi sudah berlapis-lapis lah itu. Iya. Dan semuanya adalah rangkaian tafsiran gitu kan. Ini semangat relativis ini apa semangat Renaissance sampai abad 20 Pak, sebelum munculnya relasi? Iya. Terutama karena ilmu-ilmu baru itu. Kalau ilmu sejarah, sosiologi yang memang baru berkembang. Bahkan abad 18 sih Renaissance belum juga malah. Rintisannya iya, jadi Pico della Mirandola segala macam sudah mulai merintis sih histori ya, tapi menjadi disiplin yang rada ketat itu kan akhir abad 18. Ilmu sejarah. Dan lantas ada mulai banyak historian yang menggunakan metode yang ketat gitu untuk mengetahui fakta dan seterusnya. Dari situ bermunculan kesadaran orang dibentuk. Oh, jadi gitu ya. Berubah. Nah, maksudnya, jadi kalau melihat ini kita mesti mewaspadai klaim-klaim karena semua pihak juga mengklaim kebenaran sih selalu. Cuman kita perlu tahu apa konteks dan sebagainya gitu. Kalau dipikir-pikir ya, dulu waktu ada teroris segala macam gitu, Amerika bilang sedang melawan setan gitu atau kejahatan gitu kan. Iya, evil. Tapi dan terus dari pihak yang teroris juga menganggap yang setan itu lo gitu. Jadi sebenarnya hampir selalu kecamuk dalam diri manusia adalah bukan perang antar baik dan buruk, antar berbagai versi kebaikan. Karena buat si teroris pun itu baik ya, dalam kerangka berpikir dia, itu maksudnya kan kebaikan. Entah dalam arti masuk surga, dalam arti perjuangan untuk keadilan atau apapun lah keadilan global, itu untuk dia masing-masing selalu bagus. Jadi kebaikan versus kebaikan tapi yang berbeda-beda. Jadi yang unik dalam dunia manusia tuh ketika muncul A selalu akan melahirkan anti A gitu. Itu juga unik. Sekarang misalnya orang membayangkan bahwa dengan elektronisasi segala hal ini bahkan identitas segala macam lewat PIN dan segala macam itu. Memang kita bisa khawatir bahwa kita semua namanya sistem kontrol itu makin menyeluruh, makin mendalam gitu kan. Persis seperti orang Amerika baru ngeh mengenai itu ketika habis kena teror di WTC itu. Karena orang tertentu yang kritis tiba-tiba emailnya dimasuki FBI, CIA dan segala macam gitu ya. Dimasuki, diperingatkan lah, jadi gini. Mereka baru tahu, loh jadi gue tuh dikontrol. Dari dulu tuh gue sebenarnya bisa dipantau sama mereka. Baru ngeh gitu ya. Wah, itu melahirkan kemudian juga resistensi. Jadi apa yang dalam dunia manusia itu sebenarnya dibilang mutlak mengancam bisa iya, artinya urgensinya. Tapi bahwa itu kemudian pasti ada tandingannya. Iya juga gitu. kayak saya nggak tahu seberapa berdampak ya rally apa demo-demo di mana tuh di New York, di apa sih namanya, Wall Street beberapa waktu lalu terhadap praktik-praktik kapitalisme global. Itu kan udah berhari-hari kan itu wah demo besar-besaran gitu ya, anti kapitalisme pendeknya. Nah, sejauh mana itu berdampak ya saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas pada tingkat institusional sebenarnya sudah ada dulu apa tuh World Economic Forum di Davos di Switzerland itu kan grupnya para konglomerat itu kemudian ditandingi oleh World Social Forum misalnya seperti itu di Brazil dan di mana di beberapa
konferensinya pindah-pindah, tapi itu adalah kelompok yang mengkritik terus-menerus dunia kapitalisme. Jadi kayak gitu, dua-duanya sama kuatnya sekarang itu. Jadi LSM tuh ngumpul di World Social Forum, ada World Economic Forum, nah itu. Jadi kalau yang ini semboyannya misalnya si para konglomerat kapitalis itu apa namanya, pokoknya menciptakan world governance atau macam itulah, pemerintahan dunia gitu ya. Si ini bikin moto lain lagi, another world is possible gitu kan. Another world is possible. Jadi menurut saya yang penting dalam dunia relasional ini adalah kemampuan mengorganisasi diri, memobilisasi daya-daya tandingan segala macam juga sih. Selain juga kita lebih gampang ditipuin, tapi juga lebih gampang sih memobilisasi resistensi. At least saya masih percaya itu gitu. Karena kan berbagai revolusi di Timur Tengah itu kan juga dimungkinkan oleh itu, oleh jejaring. Tapi orang tuh tidak tahan loh dalam hidup dalam kedangkalan loh. By nature hidup tuh membutuhkan kedalaman ya. Orang tidak akan tahan dengan segala yang berbau dangkal, meskipun itu fun, meskipun apa gitu ya, cepat. Artinya nature manusia sendiri akan menuntut in-depth reading material dalam rupa apapun, novel yang berat, yang apapun. Tapi saya nggak tahu, nggak soal sih kalau misalnya e-book itu memang orang terbiasa. Saya nggak biasa, saya harus tetap mencetak gitu, nggak bisa baca di layar elektronik itu, saya nggak bisa, lelah mata saya. Tapi kalau baca dalam rupa cetakan begini, saya bisa berjam-jam. Tapi kali generasi sekarang makin biasa kali kan, itu juga organ tubuhnya makin beradaptasi. Native digital. Ya, digital native itu ya bisa lain sih. Ini masalah residual aja mungkin Pak ya. Fase antara yang mungkin wujudnya belum jelas gitu ya. Dan dari sudut itu saya juga pernah ditanya, postmodernisme itu kan merayakan juga permukaan gitu kan ya, karena lelah dengan pretensi kedalaman gitu. Tapi saya sendiri percaya bahwa orang tidak bisa hidup sepenuhnya hanya dengan permukaan gitu. Nggak bisa. Orang by nature butuh substansi yang dalam. Hanya sekarang barangkali kemungkinannya jadi lebih lebar, bisa lewat bacaan, bisa bahkan mendengar pun bisa kan. Banyak novel yang sekarang auditoris ya, dibikin gitu. Audio book ya. Kan didengerin aja gitu. Menurut saya kelak akan banyak sarana, tapi bahwa kebutuhan akan kedalaman itu tidak akan hilang karena itu substantif ya. Persis seperti omongan bahwa orang tidak bisa hidup hanya dengan makanan atau roti saja gitu kan ya. Nggak bisa, betapapun funnya itu gitu, orang butuh something deeper dari itu. Baik, saya kira segitu dulu aja. Nanti hari Senin saya coba, mudah-mudahan saya tidak lupa ya, kasih soal untuk take home di sekretariat.